Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung oleh kita jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu suratul Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي
bihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Wa amma lan anapun utawi wong utiya kang den tekaaken sapa wong kitabahu ing kitabe man wara azhrihi ing dalem buri punggunge wong. Qala al mufassirun, qala was dawuh sapa al mufassirun para ulama tafsir, tughalla den belenggu apa yaduhu tangane man al yumna kang tengen ila unuqihi maring ila unuqihi maring gulune man wa tuj'alu lan den dadeaken apa yaduhu tangane man al yusra kang kiwa wara azhrihi ing dalem burine punggunge man fayakhudhu li ngalap utawa jikok sapa man biha kelawan yaduhul yusra kitabahu ing kitabe man fasaufa yad'u mongko bakal ngundang sapa man inda ru'yatihi ing dalem nalikane ningali kitabahu ing dalem ningaline man ma ing perkara fihi kang ana ing dalem kitabahu subura yunadi tegese manggil ngundang sapa man halakahu ing cilakane man biqaulihi kelawan ucapane man ya saburah wa yaslalan mlebu sapa man sa'ira ing neraka yadkhulu mlebu sapa man annara ing neraka asyadidata kang banget innahu satemene man iku kana ana sapa man fi ahlihi ing dalam keluargane man ay asyiratihi tegese keluargane man fid dunya ing dalam donya masruran iku masruran wong kang seneng bataran krana sombong litibaihi krana manute man hawahu ing hawa nafsune innahu satemene man iku zanna nyangka sapa man alla yahura ing yen ta ora bakal bali sapa man ailan yarji'a tegese ora bakal bali sapa man ila rabbih maring pangerane man walan yub'atsa lan ora bakal den bangkitaken sapa man wa hadhihi lan utawi iki iku sifatul kafiri sifate wong kafir bala
ya yarji'u bali ilaihi maring rabbih. Inna rabbahu satamane pangerane man iku kana ana sapa rabbahu bihi kelawan wong iku basiran. Iku basiran zat kang ningali, aliman tegese zat kang mudanani birujuihi kelawan bali meneman ilaihi maring rabbih. Wa basiran lan ningali bihi kelawan man ala jami'i ahwalihi ing atase sekabehane pira-pira tingkae man. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan menerima kitab catatan amalnya, buku catatan amalnya. Jika dia seorang mukmin, maka dia akan menerima buku catatan amalnya itu dengan menggunakan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, dia akan menerima buku catatan amalnya itu dengan tangan kanan, sehingga kemudian dia dihisab dengan hisab yang mudah dan kemudian dia akan berkumpul bersama keluarganya dengan bahagia di dalam surga. Sekarang yang kedua, bagaimana dengan orang-orang kafir? Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Bahwa orang-orang kafir nanti tangan kanannya itu akan dibelenggu. Tangan kanannya akan dibelenggu pada lehernya, tangan kanannya, sehingga dia yang tersisa hanya tangan kirinya. Kemudian kemudian tangan kiri inilah yang digunakan untuk mengambil atau menerima buku catatan amalnya dari belakang punggungnya. Jadi ini punggung, dia ngambil dari belakang sebab tangan kanannya itu dibelenggu di lehernya. Sehingga dia menerima buku catatan amal itu dengan tangan kirinya dan dari arah belakang, bukan dari arah depan tetapi dari arah belakang. Itu orang kafir. Dan kemudian fasawfa yad'u thubura, ketika sudah diterima buku catatan amal itu, kemudian dibuka, dia melihat semuanya penuh dengan amal-amal. Karena orang kafir itu enggak memiliki kebaikan sama sekali. Orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kalau orang mukmin, seburuk apapun dia, maka pasti ada dalam buku catatan amalnya itu kebaikannya. Karena sekedar iman di dalam hati itu kebaikan yang luar biasa. Maka kalau seseorang itu mati sebagai mukmin, pasti di situ ada catatan kebaikannya. Meskipun sedikit, tetapi tetap ada. Itu kalau mukmin. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu dalam buku catatan amalnya nggak ada kebaikannya sama sekali. Kalau misalnya dibandingkan di di anak sekolah, itu rambutnya merah semua, nggak ada satupun yang hitam, semuanya merah di bawah standar semuanya. Bahkan kalau orang kafir nanti ya sama sekali nggak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa? Karena amal yang dilakukan oleh orang kafir, amal yang zahirnya itu baik di dunia yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat diterimanya amal saleh itu harus dilakukan oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira." Barang siapa yang beramal soleh
baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah orang mukmin, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka akan masuk surga. Karena mendapatkan balasan atas amal saleh yang dilakukan oleh dia yang seorang mukmin itu, dan sedikit pun mereka tidak dizalimi. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap mukmin, sekecil apapun, akan dibalas dengan pahala nanti di akhirat. Itu kalau mukmin. Tapi kalau dia orang kafir, maka tidak akan berpahala. Sebesar apapun amalan yang dia lakukan yang zahirnya itu berupa kebaikan, misalnya dia berpuasa, dia sholat, misalnya dia membangun masjid, dia membangun pondok pesantren, tetapi kalau dia itu orang kafir, maka amalnya tidak diterima. Ketika kita menyebut orang kafir itu tidak selalu maksudnya orang yang beragama dengan selain Islam. Iya, itu sudah pasti. Tapi ada orang-orang yang zahirnya dia Muslim, dia menyatakan diri Muslim, tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, munafik. Atau seseorang yang dia zahirnya itu Muslim, tetapi dia meyakini keyakinan-keyakinan yang kufur. Misalnya meyakini keyakinan tajsim, tasbih. Zahirnya dia Muslim, bahkan mungkin dia hafal Al-Quran, dia banyak hafal hadis, tetapi dia meyakini Allah itu berupa jisim, bertempat di suatu tempat, memiliki anggota badan. Maka dia telah kufur dengan keyakinannya. Kalaupun dia sholat sampai jidatnya bengkak misalnya, maka nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Meskipun setiap malam dia sholatul tarawih dalam waktu yang lama, misalnya mengkhatamkan Al-Quran setiap malam, nggak akan ada pahalanya, nggak akan ada pahalanya, karena dia akidahnya rusak, akidahnya akidah yang kufur. Itu makanya orang kafir nanti di akhirat nggak, dalam buku catatan amalnya nggak ada kebaikannya sama sekali. Mereka sama sekali tidak memiliki kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di dunia itu sudah dibalas di dunia oleh Allah. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Sedangkan orang kafir maka dia dikasih makan di dunia ini dengan sebab kebaikan-kebaikannya. Orang kafir di dunia ini diberi hidup, diberi sehat, diberikan rizki, dikasih makan, dikasih minum di dunia ini, itu sudah melebihi dari kebaikan yang mereka lakukan. Itu saja sudah nggak sebanding apa yang mereka lakukan dengan apa yang Allah kasih kepada mereka di dunia ini. Sudah itu sudah cukup, sudah dikasih itu. Hatta idza afdha ilal akhirah falaisa lahu minha nasib. Sehingga ketika dia sudah sampai di akhirat nanti, dia enggak memiliki bagian sedikit pun dari kebaikan yang pernah dilakukannya. Itu siapa? Orang kafir. Orang yang kafir. Karena itu iman menjadi sesuatu yang paling berharga bagi kita, bagi manusia. Karena dengan iman, sekecil apapun amal kebaikan akan bernilai ibadah atau akan berpahala nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang kafir melihat buku catatan amal itu, apa yang terjadi ketika melihat gak ada kebaikan satupun? Maka fasaufa yad'u subura. Ketika melihatnya, kemudian mereka teriak mengatakan ya sabura, artinya sungguh celaka saya. Dia mengatakan begitu, teriak dengan suara keras, dia mengatakan sungguh celaka kami, sungguh celaka saya. Itu maknanya ya sabura, teriak-teriak karena dia melihat celaka saya ini. Mengatakan seperti itu karena dia melihat
bahwa nggak ada kebaikan sama sekali dalam buku catatan amal yang dia terima dari arah belakang tadi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena itulah maka penting sekali kita untuk menjaga keimanan kita. Jangan sampai batal, jangan sampai rusak, karena itu adalah modal utama. Modal utama. Kalau diibaratkan orang berdagang, itu adalah modalnya. Tanpa modal, maka seseorang nggak bisa dia untuk berdagang dan tidak bisa untuk meraih keuntungan. Maka ra'sul mal atau modal ini jangan sampai hilang, harus betul-betul dijaga. Amal yang zahirnya itu kecil, jika disertai dengan iman akan bernilai pahala, apalagi apabila yang dilakukan itu berupa amalan yang sangat besar, maka akan menuai pahala nanti di akhirat. Dia akan senang seperti yang kemarin, orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dari depan. Mereka melihat dalam bukunya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Orang mukmin ini penuh dengan kebaikan-kebaikan, kemudian dia pun masuk ke dalam surga, bisa berkumpul dengan keluarganya yang lain, bersenang-senang di dalam surga. Wa yasla sa'ira, kemudian orang kafir ini akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sa'ir itu nama lain dari neraka, yang apinya itu menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu waktu di dunia, ini cerita tentang orang kafir ini yang celaka di akhirat. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu orang ini, orang kafir ini ketika di dunia, dia di tengah keluarganya itu gembira, dia senang-senang karena dia mengikuti hawa nafsunya, litibaihi hawahu. Karena dia mengikuti hawa nafsunya, ya senang-senang dia. Dia bersenang-senang di dunia, bermewah-mewah, berfoya-foya, seperti tanpa ada aturan bagi mereka. Mereka berbuat sekehendaknya, berkata sekehendaknya, pokoknya semua serba sesuai dengan kehendaknya. Yang seperti itu kan zahirnya apa? Enak, menyenangkan. Karena bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Itu yang dilakukan dulu oleh orang-orang kafir ketika di dunia. Mereka gembiranya kapan? Gembiranya ketika di dunia. Beda dengan orang mukmin, gembiranya nanti di dalam surga yang abadi. Kemarin disebutkan wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka gembira di dalam surga ketika sudah masuk ke dalam surga. Siapa? Orang mukmin. Tapi orang kafir gembiranya sudah ketika di dunia. Ketika nanti di akhirat, maka nggak ada kegembiraan lagi. Nggak ada kegembiraan lagi. Yang ada adalah azab dan azab, terus menerus tanpa henti. Ketika di dunia, karena dia mengikuti keinginan hawa nafsunya, maka dia bersenang-senang. Tetapi itu menjadi petaka bagi dia ketika di akhirat. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka bahwa nanti itu dia nggak akan dibangkitkan dan tidak akan dihisab. Jadi ketika di dunia orang kafir itu kan nggak percaya terhadap hari kiamat. Mereka nggak percaya adanya hari kebangkitan. Mereka nggak percaya kalau nanti orang setelah mati pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Itu mereka nggak mempercayai itu, nggak meyakini itu. Mereka nggak menyangka kalau mereka nanti akan dibangkitkan dari dalam kuburnya untuk mempertanggungjawabkan kekufurannya. Tidak menyangka itu, tapi bala inna rabbahu kana bihi basira. Tetapi Allah mengetahui bahwa dia akan nanti akan dihisab
dan Allah mengetahui semua yang dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh manusia itu, semua tingkah lakunya, semua perbuatannya, semua ucapannya, Allah mengetahuinya. Apa yang dilakukan oleh dia, dan dia mempertanggungjawabkan semuanya itu nanti pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman dan kita beriman, kita sebagai seorang mukmin, kita beriman tentang adanya hari kiamat. Kita percaya bahwa nanti manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kita yakin bahwa nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan ketika di dunia ini. Karena kita maka hendaknya kita berusaha untuk berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apakah kita itu orang yang kaya ataukah kita orang yang miskin, kita berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang kaya, berlimpah dengan rezeki, maka hendaknya kita bersyukur. Dan apabila kita tergolong sebagai orang yang fakir, maka hendaknya kita sabar. Sehingga dikatakan ajaban li amril mu'min. Urusan orang mukmin ini sangat mengagumkan. Kenapa? Karena dalam semua kondisi orang mukmin itu dalam kebaikan. Seorang mukmin itu dalam semua kondisi, dalam kondisi kaya, berlimpah harta, dia dalam kebaikan. Di saat dia fakir, dia miskin, dia juga tetap dalam kebaikan. Karena orang mukmin yang sempurna imannya, maksudnya orang mukmin yang sempurna imannya, itu di saat dia kaya, dia bersyukur. Di saat dia miskin, dia bersabar. Jadi hanya syukur atau sabar. Hanya pilihannya dua. Maksudnya itu seorang mukmin, sifat seorang mukmin yang sempurna. Di saat dia kaya, dia bersyukur. Di saat dia miskin, dia bersabar. Itu sudah kebaikan semua. Orang kaya yang bersyukur, itu kebaikan bagi dia untuk akhiratnya. Orang miskin yang bersabar, itu kebaikan juga bagi dia untuk akhirat dia. Orang kaya yang bersyukur itu bagaimana? Yang menggunakan harta yang dimilikinya dalam ketaatan kepada Allah. Dia punya harta benda, harta bendanya itu kekayaannya digunakan untuk taat kepada Allah. Untuk beramal soleh, misalnya untuk berinfak, kepentingan dakwah Islam, membiayai dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah, digunakan untuk membangun pondok pesantren, madrasah dan seterusnya, digunakan untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim dan seterusnya. Maka itu namanya orang kaya yang syakir, al-ghaniyyu syakir, yang menggunakan harta yang dimilikinya dalam ketaatan kepada Allah. Itu sedikit jumlahnya. Ada beberapa orang yang begitu luar biasa, menggunakan kekayaannya untuk ketaatan. Tapi ada juga kebanyakan orang ketika dia kaya, maka dia gunakan untuk dirinya sendiri. Bahkan ditabung sampai jumlahnya luar biasa, fantastis, tanpa ada keinginan untuk mengeluarkannya. Bahkan zakatnya pun tidak dikeluarkan. Jangankan berinfak untuk kepentingan dakwah Islam, zakatnya saja tidak dikeluarkan. Ada yang seperti itu. Nah, itu namanya orang kaya yang kufur terhadap kenikmatan. Apabila dia miskin, maka dia bersabar. Dia bisa bersabar dengan rezeki yang sedikit.
Dia menerima ridho dengan rizki yang telah Allah berikan kepada dia, yang itu sedikit. Tidak menjadikan dia jatuh kepada kemaksiatan dengan sebab kemiskinannya. Karena sebagian orang miskin, karena miskin dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Banyak orang karena miskin kemudian dia mencuri. Karena miskin dia merampok. Karena dia miskin kemudian dia mencopet. Karena dia miskin kemudian dia makan harta orang lain tanpa hak. Karena miskin seseorang kemudian dia misalnya riba, melakukan riba. Dia misalnya hutang uang dengan bunga, yang itu merupakan riba. Pokoknya demi demi mendapatkan harta dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Sebagian berjudi. Ada sekarang judi online misalnya. Dia melakukan itu karena apa? Kondisi dia miskin, pengen cepat dapat duit, akhirnya dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Itu sebagian orang, itu namanya apa? Enggak sabar. Dia enggak sabar dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada dia. Itu bukan seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna itu tadi, itu yang mengagumkan, yaitu ketika dia kaya, dia itu bersyukur. Ketika dia itu miskin, maka dia bersabar. Kalau sudah begitu, sudah baik semua, baik semua. Dalam kondisi kaya dia baik, dalam kondisi miskin dia juga baik-baik saja. Nah, itu yang hendaknya kita perhatikan dalam kehidupan di dunia ini, karena kita meyakini bahwa akhirat itu ada, bahwa hisab itu ada, bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan, termasuk setiap harta yang kita miliki nanti akan ada pertanggungjawabannya. Nanti akan ditanya dari mana harta kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita tasarrufkan. Itu nanti akan ada hisabnya. Apakah harta itu, karena ada kalanya harta itu didapatkan dengan cara yang halal, ada kalanya didapatkan dengan cara yang haram. Apabila harta itu didapatkan dengan cara yang halal, ada kalanya ditasarrufkan, dibelanjakan untuk yang halal, ada kalanya dibelanjakan untuk yang haram. Ada kalanya halal atau halal haram, atau haram halal, atau haram haram. Kan ada itu, sehingga yang dipertanggungjawabkan itu dua. Bukan hanya dari sisi dari mana didapatkan, dengan cara apa didapatkan, tetapi juga untuk apa dipergunakan. Itu juga dihisab. Dua hal itu yang berkaitan dengan harta benda yang kita miliki. Kita lanjutkan, wa fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaqi. Fala la ba'duhum yaqul, ba'duhum sebagian ulama yaqul dawuh sapa ba'duhum la utawi la iku zaidatun zaidah, la zaidah, seperti kemarin kita sebut. Wa ba'duhum lan sebagian ulama yaqul dawuh sapa ba'duhum silatun, lanya la silah, wal muradu lan utai kang den karepaken uqsimu sumpah sapa ingsun bisyafaqi. Bisyafaqi huwa utawi asyafaq iku al-humratu abang-abang fil ufuqi ing dalam ufuk, ba'da ghurubi syamsi ing dalam sause ming slepe srengenge, walaili lan demi wengi, wa ma wasaqa qala ba'duhum, qala wasdawa sapa ba'duhum sebagian ulama, ma wasaqa tegese barang jamaah kang ngumpulaken, mimma sangking barang kana apa ma mimma sangking barang kana kang ono apa ma iku muntasyiran menyebar binahari ing dalem waktu awan fi tasarrufihi ing dalem tasarrufe
ma ila ma'wahu maring panggonan baline ma. Wal qamari idzat tasak ittisaquhu utawi ittisaqe qamar iku ijtima'uhu kumpule qamar bulan wastiwa'uhu lan sempurnane bulan lailata salasata asyrata ing dalem wengi tanggal 13 wa arba'a asyrata lan wengi tanggal 14 ila sitta asyrata maring wengi tanggal 16. Hadirin rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Di sini ada lanya, tetapi lanya itu zaidah, tambahan. Jadi fala uqsimu bisyafaq artinya uqsimu bisyafaq. Artinya uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan asyafaq. Seperti yang kita telah jelaskan beberapa kali sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Sedangkan kita itu boleh hanya bersumpah dengan Allah, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Nggak boleh kita mengatakan demi bulan atau demi langit atau demi bapakku atau demi ibuku. Nggak boleh kita bersumpah dengan makhluk, tidak boleh. Demi kamu misalnya, itu apa? Kalau itu sumpah, maka itu maksudnya deminya demi sumpah, karena ada demi yang dengan makna lain ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita bersumpah hanya dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, dengan nama dan sifat-sifat Allah, itu kita. Misalnya billahi atau birrahmani, dengan apa? Nama dan sifat-sifat Allah, itu boleh. Tapi kalau dengan selain nama dan sifat-sifat Allah, kita nggak boleh. Allah maka bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan kita telah sampaikan kalau Allah bersumpah dengan makhluk tertentu, maka menunjukkan bahwa makhluk itu memiliki manfaat dan hikmah tertentu. Fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan asyafaq. Asyafaq itu mega merah. Biasanya kita memaknai asyafaqul ahmar, mega merah. Ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Jadi ufuk itu kalau kita di lautan, misalnya di pantai, karena mudahnya melihat ufuk ketika misalnya di pantai, kemudian seperti ada batas antara laut sama langit ya, seperti dalam pandangan kita, dalam pandangan mata kita, itu namanya ufuk. Ketika matahari tenggelam seluruhnya, maka nanti akan muncul di sana namanya asyafaqul ahmar. Asyafaqul ahmar yaitu mega merah, biasa diterjemahkan mega merah. Ketika mega merah itu sudah hilang, maka berarti waktu maghrib sudah habis, datang waktu isya. Itu terkait dengan masalah waktu sholat. Nah, waktu sholat. Ketika matahari tenggelam, maka akan muncul mega merah. Kemerahan, ada kemerahan di sana. Kemudian lama-lama hilang. Nah, dengan hilangnya waktu isya masuk, waktu maghrib sudah habis. Nah, Allah di sini bersumpah dengan asyafaq, dengan mega merah itu. Walaili wa ma wasaq. Nah, kemudian bersumpah juga dengan malam. Nah, malam wa ma wasaq, dan apa yang ada di dalam malam itu, yang di sini dikatakan wa ma jama'a, yang berkumpul di dalam malam itu. Walaili wa ma wasaq. Yang sebelumnya itu menyebar di waktu malam, kemudian di waktu siang, kemudian ketika malam kan semuanya akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau sudah siang begini, semuanya menyebar.
ketika nanti sudah malam semuanya kembali lagi. Nah, itu Allah bersumpah dengan malam wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Dan Allah juga bersumpah dengan bulan. Nah, bulan idza tasaq, yaitu bulan ketika bulan itu sempurna, yaitu mulai tanggal 13, 14, 15, 16. Itu malam-malam purnama. Malam-malam purnama mulai 13, kemudian 14, 15, 16. Ini malam-malam di mana bulan itu bulat sempurna. Jadi istiwa di sini itu artinya sempurna. Dalam bahasa Arab, istiwa itu memiliki 15 makna. Memiliki 15 makna. Sehingga ketika kita mendapati kata istiwa digunakan di dalam kalimat bahasa Arab, maka kita harus perhatikan konteks pembicaraannya. Ini bicara tentang apa? Agar kita bisa memilih makna yang tepat. Karena tidak bisa dimaknai begitu saja. Tetapi harus kita melihat ini konteksnya apa, sedang bicara tentang apa. Baru kita nanti akan tahu. Nah, karena istawa terkadang berarti duduk. Misalnya istawal maliku alal kursi misalnya. Maka artinya raja itu duduk di atas kursi, istawa. Istawal maliku alal arsy, artinya raja itu telah bersemayam di atas arsy. Kalau dikatakan misalnya istawa al-qamaru, apa artinya istawa al-qamaru? Artinya bulannya sudah menjadi purnama, sudah bulat sempurna. Jadi tamma, artinya tamma. Ada istawat al-faqihatu, buah itu sudah matang. Istawat di sini matang, bukan sempurna atau bersemayam. Masa buahnya duduk? Masa buahnya itu sedang bersemayam? Enggak. Istawat al-faqihatu artinya buah itu sudah matang, sudah layak untuk dimakan. Istawat ta'am artinya makanannya sudah matang. Itu. Kalau istawa, kalau orang Arab, ada orang imam masjid mengatakan istawu sufufakum. Apa artinya? Artinya luruskan shaf kalian. Itu sampai di Makkah sana, di Madinah, imamnya juga mengatakan itu istawu sufufakum. Kalau sebelum sholat, istawu sufufakum artinya luruskan barisan kalian. Dan paham mereka. Itu anehnya, mereka paham. Artinya mereka ketika imamnya mengatakan istawu sufufakum, mereka segera meluruskan dan merapatkan barisan. Enggak ada satupun di antara mereka itu yang duduk. Enggak ada istawu sufufakum terus pada duduk semua, enggak ada. Tapi ketika mereka memaknai ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kok diartikan duduk? Mereka orang-orang Wahabi. Ketika memaknai ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, istawanya diartikan duduk. Tapi saat imam mereka mengatakan mau sholat istawu sufufakum, mereka enggak pada duduk. Mereka pahamnya artinya luruskan. Artinya kan mereka sebenarnya tahu bahwa istiwa atau istawa yastawi istiwaan itu maknanya bukan hanya satu, tetapi memiliki makna yang banyak. Bahkan ada sampai 15 makna. Di sini idza tasak artinya istiwa'uhu. Nah, istiwa'uhu yaitu sempurnanya bulan menjadi purnama pada tanggal 13, 14, 15, 16. Nah, itu yang dimaksud wal qamari idza tasak. Allah bersumpah dengan bulan ketika bulan itu menjadi purnama. Nah. Latar kabunna.
yakti bakal jalani sapa sira kabeh ayuhan nas, bener-bener ya, bener-bener bakal jalani sapa sira kabeh ayuhan nas he menungso, tabaqan an tabaq halan, halan ing tingkah suci ba'da halin ing dalam tingkah suci kang weneh, wa huwa al mautu, wa huwa lan utai hal iku al mautu mati, sumal hayatu nuli urip, wa ma ba'daha lan ing dalam, wa ma ba'daha lan wa ma lan barang ba'daha ing dalam sause hayah min ahwadil qiyamati saking pira-pira tingkae kiamat. Jadi setelah sumpah, materi sumpahnya apa? Jadi sumpahnya tadi dengan asy-syafaq, dengan al-lail, dengan al-qamar. Itu sumpah Allah. Dengan itu materi sumpahnya latar kabunna tabaqan an tabaq. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Artinya kalian ini benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat, keadaan demi keadaan. Dan begitulah manusia. Manusia itu berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Mulai dari lahir, manusia diciptakan di dalam rahim ibunya, kemudian dia terlahir. Ketika lahir nggak langsung tua, tetapi dia anak-anak dulu, tufulah, dia dalam bayi, balita. Kemudian menjadi kuhulah, menjadi remaja, mendekati baligh, menjadi remaja. Kemudian setelah itu dia menjadi syabab, dia menjadi pemuda. Setelah jadi pemuda, kemudian dia jadi rajul, dia jadi orang dewasa. Setelah itu jadi orang tua. Kemudian dia mati. Itu kalau semua fase kehidupan itu dijalani. Nggak semua orang begitu. Ada orang yang hidup masih bayi sudah mati. Ada orang yang hanya sampai kepada tufulah. Ada yang sampai kepada muda atau dia remaja sudah mati. Ada yang sampai pada fase muda. Ada yang sampai sudah jadi orang. Kalau kita orang Jawa wis wong, jarine wis umur 40 tahun itu sudah jadi orang. Habis itu sudah jadi orang tua. Ada yang sampai semua fase ini dilampaui kemudian mati. Akhirnya mati, setelah mati hidup lagi. Setelah hidup lagi udah nggak akan ada kematian lagi. Dia akan menjalani kehidupan di akhirat yang abadi. Itu akan dilalui. Yang pasti dilalui itu apa? Hidup, kemudian mati, kemudian hidup selama-lamanya. Itu yang pasti. Kalau fase kehidupan di dunia setiap orang beda-beda. Sampai mana fase yang dia lalui. Ada orang yang sampai tua renta, sudah tua renta lagi nggak mati-mati, padahal sudah nggak berguna di dunia ini. Seakan-akan orang itu sudah menyusahkan keluarganya, menyusahkan masyarakat, karena sudah nggak produktif. Kalau dalam pandangan duniawi, sudah nggak produktif, kerja nggak bisa, cuman bisanya makan, minum, itu pun harus dicarikan, harus dirawat, nggak bisa apa-apa, tapi nggak mati-mati. Ada yang seperti itu. Ada orang yang mati di saat dia berumur, dia menjadi orang, umur 40, 50, 60. Ada di saat seseorang masih muda, umur 30, umur misalnya 35, 36, 37, itu masa-masa muda dia. Ada yang masa dia
masa remaja, dia masih SMA misalnya atau MTS dan sebagainya dan seterusnya. Itu latar kabunna tabaqan an tabaq, tingkat demi tingkat, fase demi fase itu akan dilalui oleh manusia. Tetapi fase yang dilampaui, lahir, hidup di dunia, seterusnya, yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Fama lahum la yu'minun, fama lahum la yu'minun, fama mongko apa lahum ketue wong-wong kafir, ail kufari tegese pira-pira wong kafir, ai kufari Makkah tegese pira-pira wong kafir Makkah, la yu'minun ora padha iman sapa wong-wong kafir Makkah bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad wal Qur'ani lan Al-Qur'an. Ai mani'un tegese kang nyegah lahum, apa kang nyegah, perkara kang nyegah lahum maring wong-wong kafir Makkah anil imani sangking iman. Au ayyu hujjatin, hujjah lahum tuwe wong-wong kafir Makkah fitarkihi ing dalem ninggale, fitarkihi ing dalem ninggal iman ma'wujudi barahinihi sartane wujute pira-pira dalile, atau tarkihi atau Muhammad udah bisa ya, fitarkihi yang dalam ninggal iman maring Nabi Muhammad tadi, ma'wujudi barahinihi sartane onone tanda-tanda atau dalil kenabiane Nabi Muhammad. Nah, ini fama lahum la yu'minun, apa yang menjadi penyebab? Ini bukan berarti Allah bertanya karena nggak tahu, tetapi ini untuk ingkar, untuk mengingkari. Jadi yang menjadikan, yang mencegah orang-orang kafir itu untuk beriman itu apa? Kok mereka itu nggak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Al-Quran? Argumentasi mereka, alasan mereka itu apa? Kok nggak beriman itu? Padahal dalil-dalil, bukti-bukti tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad itu ada. Bukti-bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah itu ada buktinya. Tetapi kok tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Al-Quran, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi kalau seseorang itu berpikir dengan murni akal sehat, ketika dia melihat mukjizat, dia melihat orang-orang kafir Quraisy kan melihat langsung mukjizat. Beda dengan kita. Kalau kita ya mukjizat Al-Quran, karena Al-Quran mukjizat yang selamanya tetap menjadi mukjizat. Tapi orang kafir itu mereka bukan hanya mendengar Al-Quran, tetapi mereka melihat dengan matanya sendiri, di depan matanya mukjizat itu. Bukan satu atau dua mukjizat, ribuan mukjizat dilihat oleh mereka. Karena mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu yang terbanyak dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi itu ribuan, sampai 3.000 mukjizat. Dan mereka menyaksikan. Tapi meskipun ada bukti Muhammad itu Rasulullah, meskipun ada bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah, mereka tidak beriman. Kemarin jawabannya, ya karena mereka memang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa berpikir secara sehat. Hawa nafsunya yang menjadikan dia tidak berpikir secara sehat dan kemudian tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang pokok bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk beriman kepada Allah, karena ahlul jannah sudah ditentukan oleh Allah.
Ahlun nar sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada ketetapannya bahwa orang-orang ini ahlul jannah. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada dia untuk beriman dan kemudian beramal soleh. Orang-orang ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahlun nar, sehingga dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia justru disesatkan, dijadikan sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.